Selanjutnya, saya Anissa Nurhamidah akan menjelaskan tentang peranan auditor. Di sini, peran auditor sangatlah penting dalam pengendalian kontrol perusahaan serta sebagai pendeteksi kecurangan. Auditor seharusnya bisa bersikap independen, menjunjung tinggi independensi, profesionalisme, dan tidak melakukan pelanggaran kode etik profesi dan ingkar dari tanggung jawab terhadap profesi maupun masyarakat. Namun, jika auditor yang seharusnya bertindak sebagai pendeteksi kecurangan malah bersekongkol dengan manajemen perusahaan untuk melancarkan praktek bisnis tidak sehat, maka kasus seperti Enron dan KAP Arthur Andersen lah yang akan terjadi, yaitu mengalami kehancuran dan kerugian, yang berawal dari mencatat keuntungan pada perusahaan, padahal perusahaan mengalami kerugian, hanya untuk memenuhi keinginan perusahaan agar saham tetap diminati investor. Akibat dari ketidakjujuran dan kebohongan auditor itulah, KAP Arthur Andersen mengalami kehancuran dan terlilit hutang. Kerugian juga dialami oleh berbagai pihak lainnya. Di samping proses peradilan dan tuntutan hukum, KAP Arthur Andersen juga kehilangan keindependensiannya dan kepercayaan dari masyarakat. Seharusnya auditor bertindak independen dan profesional, menjaga kepentingan pemegang saham Enron dan perwakilan mereka. Namun demikian, auditor tidak melakukannya, karena auditor mengabaikan manipulasi yang besar dan kemudian tertangkap ketika memusnahkan dokumen audit Enron. Meskipun bangkrutnya sebuah usaha menjadi tanggung jawab banyak pihak, dalam kedudukannya sebagai auditor, tanggung jawab Arthur Andersen dalam kasus Enron sangatlah besar. Berbeda dengan profesi lainnya, auditor independen bertanggung jawab memberi asuran servis. Sementara manajemen dibantu pengacara, penasihat keuangan, dan konsultan untuk menyajikan informasi keuangan. Akuntan publik bertugas menilai apakah informasi keuangan itu dapat dipercaya atau tidak. Laku tidaknya informasi tentang kinerja suatu perusahaan sangat bergantung pada hasil penilaian akuntan publik itu. Kata publik yang menyertai akuntan menunjukkan bahwa otoritasnya diberikan oleh publik dan karena itu tanggung jawabnya pun kepada publik. Sementara itu yang menjadi pendapat akuntan publik, yaitu informasi keuangan yang telah diaudit harus layak dipercaya, tidak mengandung keraguan-raguan. Karena itu, dalam menjalankan audit, akuntan wajib mendeteksi kemungkinan kecurangan dan kekeliruan yang material. Kalau saja auditor bekerja dengan penuh kehati-hatian, maka manipulasi yang dilakukan manajemen dapat dibongkar sejak dulu, dan kerugian yang lebih besar dapat dicegah lebih dini. Sebaliknya, hilangnya objektivitas dan independensi dapat membuat penglihatan auditor menjadi kabur. Penyimpangan dan kecurangan akan dianggap sebagai kelaziman. Kegagalan untuk bersikap objektif dan independensi sama artinya dengan hilangnya eksistensi profesi. Membenarkan bahkan menutupi perilaku manajemen yang manipulatif jelas-jelas merupakan pengkhianatan terhadap tugas profesi akuntan publik. Karena itu sangat wajar jika dalam kasus Enron auditor paling dipersalahkan karena telah gagal melindungi kepentingan publik yang pemberi otoritas. Selanjutnya, saya Aulia Azhara. Di sini saya akan menjelaskan kode etik yang dilanggar oleh auditor dalam kasus Enron. Kode etik yang dilanggar oleh auditor untuk yang pertama, adanya praktik discrimination of information or unfair discrimination. Di sini terlihat dari tindakan dan perilaku yang tidak sehat dari manajemen yang berperan besar pada kebangkrutan perusahaan. Terjadinya pelanggaran terhadap norma etika corporate governance dan corporate responsibility oleh manajemen perusahaan. Dan perilaku manajemen perusahaan merupakan pelanggaran besar-besaran terhadap kepercayaan yang diberikan kepada perusahaan. Jadi, di sini sudah terjadi perilaku yang tidak sehat.
Audit yang tidak bisa diandalkan dalam melaksanakan penugasannya karena tidak jujur dalam menyampaikan informasi yang didapat. Untuk yang kedua, adanya penyesatan informasi. Dalam kasus Enron misalnya, pihak manajemen Enron maupun Arthur Andersen mengetahui tentang praktek akuntansi dan bisnis yang tidak sehat. Jadi, demi mempertahankan kepercayaan dari investor dan publik, kedua belah pihak merekayasa laporan keuangan mulai dari tahun 1985 sampai dengan Enron menjadi hancur berantakan. Bahkan, CEO Enron saat menjelang kebangkrutannya masih tetap melakukan deception dengan menyebutkan bahwa Enron secara berkesinambungan memberikan prospek yang sangat baik. Andersen tidak mau mengungkapkan apa sebenarnya yang terjadi dengan Enron. Bahkan pada awal tahun 2001, berdasarkan hasil evaluasi, Enron tetap dipertahankan. Untuk selanjutnya, Arthur Andersen merupakan kantor akuntan publik tidak hanya melakukan manipulasi laporan keuangan. Andersen juga telah melakukan tindakan yang tidak etis. Dalam kasus Enron adalah dengan menghancurkan dokumen-dokumen penting yang berkaitan dengan kasus Enron. Arthur Andersen memusnahkan dokumen pada periode sejak kasus Enron mulai mencuat ke permukaan sampai dengan munculnya panggilan pengadilan. Jadi di sini, walaupun penghancuran dokumen tersebut sesuai kebijakan internal Andersen, tetapi pada kasus ini dianggap melanggar hukum dan menyebabkan kredibilitas Arthur Andersen hancur. Di sini juga Andersen telah mengingkari dari sikap profesionalisme sebagai akuntan independen dengan melakukan tindakan menerbitkan laporan audit yang salah dan sangat menyesatkan. Selanjutnya, saya Cekar Ayuni Yunik Nabila Lakma akan menjelaskan upaya yang dilakukan oleh pihak terkait agar kasus tersebut tidak terulang di kemudian hari. Jadi yang pertama, tetap menjaga independensi. Salah satu cara untuk menjaga independensi yaitu akuntan publik dilarang untuk memberikan jasa audit selama 5 tahun berturut-turut. Nah, pada kasus ini, KAP Andersen sudah memberikan jasa auditnya kepada Enron selama 16 tahun. Yang kedua, KAP dilarang memberikan jasa audit jika CEO, CFO, Chief Accounting Officer, Controller klien sebelumnya bekerja di KAP tersebut dan mengaudit klien tersebut setahun sebelumnya. Pada kasus ini diketahui kepala internal audit semula adalah partner KAP Andersen yang ditunjuk sebagai akuntan publik perusahaan. Direktur keuangan Enron berasal dari KAP Andersen. Lalu, sebagian besar staf akunting Enron berasal dari KAP Andersen. Yang ketiga, tidak menerbitkan opini jika banyak data yang ditutupi dari auditi. Yang keempat, menghindari perilaku materialisme dan hedonisme. Jadi, pada kasus ini terjadi karena adanya korupsi, bahkan kecurangan. Serta ada yang menggunakan untuk kepentingan pribadi. Selanjutnya, yang kelima yaitu membangun sifat dan perilaku baik di setiap individu dari sejak dini. Salah satu manfaatnya agar kita mengetahui sebab dan akibat dari apa yang kita perbuat maupun kita ucapkan. Yang keenam, melarang pemusnahan atau manipulasi dokumen yang dapat menghalangi investigasi pemerintah kepada perusahaan yang menyatakan bangkrut. Ini dinyatakan pada Hukum Federal Amerika Serikat yang ditetapkan pada 30 Juli 2002. Sebagai tanggapan terhadap sejumlah skandal akuntansi perusahaan besar yang termasuk diantaranya melibatkan Enron, Arthur Andersen merupakan kantor akuntan publik tidak hanya melakukan manipulasi laporan keuangan.
Anderson juga telah melakukan tindakan yang tidak etis dalam kasus Enron adalah dengan menghancurkan dokumen-dokumen penting yang berkaitan dengan kasus Enron. Yang ketujuh, auditor internal harus lebih mempertajam peran dalam pemeriksaan ketaatan, mengelola resiko, dan setiap perusahaan diwajibkan untuk memiliki fungsi audit intern. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan maupun kekurangan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.